Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Baik, anak-anak semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah kita di hari ini bisa bertemu bertatap muka walaupun via daring. Semoga teman-teman semuanya bisa segera juga ya untuk menyusul teman-teman yang sudah berada di asrama. Semoga antum semuanya juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi Allah dan juga keluarga antum semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam Islam. Baik, anak-anak semuanya rahimakumullah. Di pagi hari ini antum bisa buka di halaman 93 ya, peranan umat Islam di Indonesia. Nah, ini peran ya, berkaitan dengan peran. Artinya sejauh mana sih umat Islam punya peran ya dalam membangun, menata sampai kemudian memperjuangkan umat manusia yang ada di Indonesia. Nah, Islam itu adalah agama yang sangat toleran ya, agama yang sangat menghargai dan menghormati sama ya, bahkan ya tidak boleh dan mengharamkan untuk bersikap atau berlaku zalim ataupun sewenang-wenang terhadap siapapun ya, walaupun beda suku, beda warna, beda daerah, bahkan juga beda agama. Nah, beda agama. Maka kita juga diharamkan ya menyakiti siapapun, sampai beda agama pun kita nggak boleh menyakiti. Nah, di situ ya Islam benar-benar menjadi dan juga menekankan agar manusia itu benar-benar menghargai manusia, menghormati manusia, memanusiakan manusia, ya, memanusiakan manusia. Nah, tetapi yang kemudian yang dilawan oleh Islam itu adalah ketidakadilan, ya, kesewenang-wenangan, kezaliman, ya, sesuatu yang batil, ya. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil, ya. Kebatilan itu yang kemudian dilawan, ya. Penindasan itu yang kemudian dilawan. Kesewenang-wenangan itu yang kemudian dilawan, ya. Ataupun kezaliman itu yang kemudian harus dihilangkan. Nah, ini suatu hal yang kemudian harus disikapi terhadap siapapun, ya, siapapun itu. Ketidakadilan yang dilakukan oleh siapapun itu dilawan, ya. Penindasan yang dilakukan oleh siapapun dilawan. Nah, ini termasuk di masa penjajahan. Nah, masa penjajahan. Umat Islam di Indonesia bagaimana pada masa penjajahan? Nah, pada masa penjajahan, umat Islam sangat semangat ya mereka untuk berjihad, untuk melawan ya. Bahkan artinya harta, bahkan nyawa ya mereka pun korbankan untuk apa? Untuk berjuang. Nah, dalam rangka apa? Melawan penindasan, melawan kesewenang-wenangan, melawan ketidakadilan. Nah, ini harus kita pahami, artinya mereka ya para nenek moyang kita yang kemudian dulu melawan penjajah itu ya, itu bukan karena sekedar karena beda ras ya, bukan karena beda ras, tapi justru pada perbuatannya. Bukan karena dia orang Belanda atau karena dia orang Portugis atau karena dia orang Jepang gitu ya, tetapi karena perbuatan yang menindas itulah, perbuatan yang merugikan itulah yang kemudian dilawan. Nah, mengapa demikian? Karena sebenarnya umat Islam tetap menganjurkan bagaimana satu sama lain saling menghargai, menghormati, bahkan saling bekerja sama, saling menguntungkan. Ini ya, ini titik poinnya di situ. Jadi kata kuncinya bahwasanya Islam itu agama yang memang bagaimana menjalin hubungan yang baik terhadap sesama. Nah, bagaimana kita bisa bersama-sama ya dengan yang lainnya itu untuk mencari, membangun dan meraih kebaikan, meraih kemaslahatan, meraih kemanfaatan untuk kehidupan umat manusia. Nah, baik, ini di masa penjajahan ya. Yang pertama fase persaingan dagang, nih, gitu ya.
Contoh perlawanan yang terjadi dalam fase ini sebagai berikut ya. Kerajaan Demak melawan Portugis di Malaka. Ya. Kerajaan Demak ya melawan Portugis di Malaka. Ini kan yang mana kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang Muslim gitu ya, kerajaan Islam yang mencerminkan Islam. Nah, kemudian di situ melawan ya Portugis di Malaka. Dan Sultan Khairuddin dan Sultan Babullah melawan Portugis di Ternate. Nah, Ternate. Ini ya, Sulawesi ya, Ternate. Kemudian kerajaan Tidore melawan Spanyol. Wah, ini kan. Kesultanan Aceh melawan Portugis di Malaka. Juga kerajaan Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa dan Talo melawan VOC. Nah, ini. Ya. Cinta kepada agama yang kemudian yang mana agama sendiri menekankan pada umatnya untuk melawan ketidakadilan ya, melawan kesewenang-wenangan, mulai situ sampai kemudian terjadi peperangan gitu ya. Dan fase penentuan agresi ini, contoh perlawanan yang terjadi dalam fase ini adalah seperti berikut nih. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram menyerbu Batavia. Ini benar sini, saya menyerbu Batavia. Dan Sultan Agung Tirtayasa dari Banten melawan VOC. Nah, dan fase perluasan jajahan. Di sini pada fase perluasan jajahan, memang kemudian akhirnya kan penjajahan diperluas ya oleh Belanda itu ya, atau VOC itu ya, memperluas jajahan mereka. Nah, kemudian sampai kemudian ada perang di Ponorogo, ya, Pangeran Diponegoro. Itu sampai di Magelang juga itu ya, Pangeran Diponegoro. Kemudian perang Padri, kemudian perang Banjar. Ini kan sampai terjadi peperangan-peperangan. Nah, ini sebenarnya peperangan itu tentunya banyak hal yang kemudian dikorbankan ya. Maka peperangan itu sebenarnya suatu hal yang banyak mendatangkan kerugian maksudnya material ya, dan perang itu dampaknya memang sangat besar ya, dari ekonomi, dari aspek bahkan juga psikologi. Nah, karena banyak yang kemudian masyarakat itu trauma ya dengan kondisi peperangan seperti itu. Nah memang agama tetap bagaimana mengajar umatnya itu untuk berdamai. Nah, untuk berdamai. Ini tetapi terjadi perang itu tadi ya, ketika ada penindasan harus dilawan. Ada kesewenang-wenangan yang harus dilawan. Untuk apa? Untuk perdamaian. Ya. Untuk perdamaian ini pada perdamaian itu. Maka kita juga harus jujur, artinya bahwasanya apa yang kita lakukan itu dalam rangka untuk mencapai kedamaian sehingga terwujud keadilan ya. Nah, sebagaimana dalam Pancasila pun ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ding ya, sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya. Artinya bagaimana keadilan itu ya bisa tercapai ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita sekarang hidup di Indonesia ya, kita masih berbicara Indonesia lah. Bagaimana di Indonesia ini tercipta keadilan yang menyeluruh ya. Dan tentunya kita sebagai Muslim bagaimana ikut berperan. Nah, nanti antum semua yang kemudian tentunya saat ini masih muda dan harus punya visi bagaimana dan apa yang akan dilakukan antum untuk berperan ya, karena itu berbicara masa peran umat Islam di Indonesia. Apa yang harus kita perankan, apa yang harus antum perankan nanti. Nah, dan fase penindasan ya, contoh perlawanan terjadi pada fase ini adalah pemberontakan para petani yang dipimpin ulama di Cilegon yang dikenal dengan Ceger Cilegon dan pemberontakan Haji Mustafa. Nih, kemudian selanjutnya adalah fase atau masa kemerdekaan, perang kemerdekaan. Nah, di mana pada masa perang kemerdekaan, perang Islam dijalankan oleh umat Islam secara keseluruhan, ya, pondok pesantren dan organisasi Islam. Jadi memang organisasi ya, semua pondok pesantren itu ikut andil, ikut ngambil bagian, ikut berperan ya dalam pada masa kemerdekaan. Nah, di situ peran umat Islam ya. Kaum penjajah makin lama makin kejam terhadap bangsa Indonesia nih ya. Karena mereka juga makin lama juga makin kejam ya. Penindasan, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan merajalela. Nah, bangsa Indonesia tertindas, miskin dan terbelenggu oleh kaum penjajahnya. Betulan ya, tertindas, tambah miskin ya kan ya. Gimana akan kaya kalau kemudian berkarya berbuat aja terbatas, bahkan ya di eksploitasi gitu ya.
alam dieksploitasi, manusianya SDM dieksploitasi, bagaimana akan maju gitu ya? Bagaimana akan maju dan bagaimana akan berkembang? Maka suatu hal yang mustahil gitu. Maka kemudian kondisi umat Islam, kondisi masyarakat Indonesia terbelenggu ya, terbelenggu. Nah, disitulah kemudian ada perlawanan ya. Keadaan semacam ini membuat kaum muslimin dengan dilandasi semangat tauhid ya, semangat tauhid dan keyakinan terhadap ajaran agama bangkit. Mereka bersama-sama menentang perilaku ketidakadilan penjajah. Ya, sama-sama menentang. Nah, kaum muslimin di berbagai daerah berjuang melawan penjajah dan ini di bawah pimpinan tokoh-tokoh termasuk Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, dan host Cokro Aminoto ini di Jawa. Nah, maka mereka ya antum tentunya tahu ya Kiai Ahmad Dahlan, beliau adalah pimpinan organisasi Islam ya yang disebut Muhammadiyah gitu ya. Dan Kiai Hasyim Asy'ari, beliau adalah termasuk tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Artinya di situ ya sampai sekarang masih ada ya, masih terus berkembang ya Muhammadiyah maupun NU. Artinya di awal didirikannya organisasi itu juga untuk menentang ya ketidakadilan, menentang penjajah, menentang penindasan ataupun kesewenang-wenangan. Kemudian juga di Aceh ya, ada Tengku Umar, Tengku Oci di Tiro, Tengku Nyakdin, Tengku Mutiah, dan Panglima Polim di Aceh. Nah, di sini ya, ternyata mereka yang gigih untuk melawan, untuk berjuang, bukan hanya dari kaum laki-laki ya, ikhwan, tetapi juga para akhwat, ibu-ibu ya, termasuk Cut Nyakdin ya. Kemudian di sini adalah Cut Mutiah namanya ya. Nah, itu. Kemudian ternyata adalah Imam Bonjol di Sumatera. Nah, ada Imam Bonjol. Dan Sultan Mahmud Baharudin di Palembang. Dan Raden Intan ya, di Lampung. Dan Pangeran Antasari di Kalimantan. Kemudian Sultan Hasanuddin di Sulawesi. Ya. Tidak terbatas di Jawa, tapi juga di Sumatera, Aceh, ya, Sumatera Barat, Palembang, Lampung ya. Terus kemudian juga di Kalimantan, bahkan di Sulawesi. Ya. Umat Islam juga bergerak ya untuk melawan. Kemudian peranan pondok pesantren ya. Para pondok pesantren sebagai pusat untuk dakwah ya, sebagai pusat untuk pendidikan, pusat untuk pembinaan ya, ternyata juga kemudian tidak melupakan perannya bagaimana ikut memperjuangkan ya dalam rangka mencapai kemerdekaan kaum santri. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini peranan organisasi Islam ya. Organisasi Islam yang ada saat itu juga ikut andil ya. Di antara organisasi termasuk Syarikat Dagang Islam, ya, ada Muhammadiyah, di Sumatera ada Tawalib, kemudian ada Nahdlatul Ulama, itu ya. Itu peranan umat Islam ya, peranan umat Islam di masa kemerdekaan, kemudian di masa pembangunan ya. Pemerintah dalam pengembangan Islam. Nah, ini masa pembangunan antum bisa baca ya. Bisa baca. Saat ini pun Islam masih pada masa pengembangan Islam ya, peran dan pengembangan Islam. Nah, memang bagaimana kita sebagai Muslim saat ini ya, Muslim saat ini ikut berpikir ingin memperjuangkan bagaimana kemudian Islam berkembanglah di Indonesia ini. Jangan sampai kemudian kita sebagai Muslim yang dulu memperjuangkan kemerdekaan yang baru belum ada 100 tahun ya, belum ada 100 tahun Indonesia merdeka. Dan sampai kemudian kita sebagai Muslim yang ikut memperjuangkan ternyata malah kita tidak bisa berperan lebih saat atau setelah kemerdekaan. Tapi bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan tentunya visi-visi dan nilai-nilai Islam harus diperjuangkan. Tentunya untuk apa? Ya untuk umat, untuk seluruh umat yang ada di Indonesia ini, untuk semua manusia. Karena sebenarnya Islam itu bukan sekedar melindungi bagi umat Islam sendiri, tapi juga melindungi semua umat manusia. Bukan hanya umat manusia, melindungi hewan, melindungi apa yang diciptakan Allah ya. Maka tumbuhan-tumbuhan pun juga harus perlu dilindungi. Nah, baik, itu sementara yang kami sampaikan. Selamat belajar terus. Semoga sehat semuanya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.